Ajang adu ketangkasan para talenta vokasi di Akademi Vokasi Indonesia 2021 di Kota Makassar masih belum selesai. Kali ini kita akan melihat aksi para talenta vokasi dalam kompetisi bidang keahlian teknologi otomotif dan teknik mesin yang bekerja sama dengan Kala Group di Nipamol, Kota Makassar. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gibran dalam rangkaian acara Akademi Vokasi Indonesia 2021 untuk edisi Kota Makassar. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses audisi dari para peserta Akademi Vokasi Indonesia 2021 untuk bidang keahlian teknologi otomotif dan juga teknik mesin di Kota Makassar. Seperti apa keseruannya? Kita simak berikut ini. Sebanyak 15 peserta Akademi Vokasi Indonesia di Kota Makassar ini harus melalui uji keterampilan Hard Skill alias Automotive Skill Challenge, di mana Automotive Skill Challenge terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tes teori dan tes teknikal. Wah, nggak main-main ya Akademi Vokasi Indonesia kali ini. Pada kompetisi ini kita ada 5 pos. Jadi pos pertama adalah electrical, itu merupakan kendaraan roda 2. Kemudian pos kedua servis berkala. Kemudian pos ketiga itu adalah pengukuran komponen mesin. Pos keempat itu diagnosis. Jadi diagnosa problem yang ada di kendaraan. Nah, pos kelima itu adalah teori. Ya, tes teori diadakan secara daring melalui smartphone atau gawai para peserta, di mana para peserta diberi waktu selama 60 menit untuk mengisi seluruh soal-soal teori dengan cepat dan tepat. Peserta yang bisa menjawab paling cepat dan tepat tentu saja akan meraih poin tertinggi dalam kompetisi ini. Untuk tes teori Akademi Vokasi Indonesia, kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Jadi kita bisa langsung mengupdate angka-angka dari teman-teman sekalian yang menjawab soal. Di posisi 1 ada Muhammad Ilham Perdana Putra dengan poin 6.150. Di posisi kedua ada Muhammad Addanul Haq dengan poin 5.180. Selanjutnya di posisi ketiga ada Muhammad Ilham dengan poin 4.560. Ayo yang lain masih bisa. Poinnya beda-beda tipis. Si pendatang baru Andi Ulfatul Kumaria. Semangat adek. Kamu peserta perempuan satu-satunya di sini. Buktikan kamu bisa. Setelah menyelesaikan tes teori, para peserta Akademi Vokasi Indonesia Kota Makassar langsung dibagi dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang yang masing-masing akan menjalani 4 pos ujian dalam tes teknikal. Wow, penasaran kan apa aja ujiannya ya? Ini dia. Silakan menuju ke pos masing-masing, ketemu dengan jurinya ya, minta soalnya dan silakan baca soalnya. Silakan. Saya sudah bersama Pak Supriyadi tentunya. Tadi juga sudah menjelaskan bagaimana aturan dari permainan, bukan permainan sih, kompetisi kita di hari ini gitu ya Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, tapi kalau kita lihat nih, kan Pak Supriyadi juga sudah lama begitu ya, bisa dikatakan malang melintang di dunia bengkel gitu. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 93. Dari tahun 1993. Apa sih Pak yang Bapak lihat perkembangan skill tiap tahun atau mungkin sepanjang Bapak berkarir di dunia otomotif khususnya bengkel begitu, yang harus begitu
dinaikkan atau diinput oleh atau dimiliki oleh tentunya para montir ya kita sebutnya ya, montir-montir masa Teknisi. depan, teknisi masa depan gitu. Ya, jadi perkembangan dunia otomotif memang sangat cepat. Jadi dari tahun 90-an kita masih belum mengenal adanya sistem-sistem yang secara elektrik atau EFI. Nah, kemudian berkembang selanjutnya sampai dengan saat ini semua sudah serba elektrik. Nah, jadi kemampuan seorang teknisi itu bukan hanya pada saat dia melakukan pekerjaan, tetapi setiap saat itu harus diasah. Oke. Setiap saat harus belajar karena perkembangan teknologi pun itu semakin maju. Dan ada beberapa sekarang udah ada hybrid, Betul. kemudian ada mobil listrik. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu, gitu Mas Gibran. Seperti Kalau itu. misalnya Pak, ini kan ada anak SMK, ada anak politeknik gitu kan. Misalnya ketika mau masuk magang atau mungkin ketika lulusan Poltek mau masuk kerja begitu juga di kala Toyota. Apa sih Pak tes yang paling mendasar yang harus diketahui seorang teknisi gitu? Yang utama kalau seorang teknisi teori pasti, karena dia harus menguasai teori-teori yang terkait dengan komponen-komponen yang ada di kendaraan tersebut. Nah, kalau teorinya nggak ada, ya itu kan susah memahami apa yang ada di komponen tersebut. Nah, itu dulu. Kemudian nanti ada tes untuk kompetensi seperti ini. Wow, seru banget ya menyaksikan para peserta Akademi Vokasi Indonesia menjalani tes teknikal dalam Automotive Skill Challenge yang langsung dinilai oleh para juri kompeten dari Kala Toyota. Nah, lantas seperti apa pendapat para peserta soal tes yang mereka lalui ini ya? Kita simak jawabannya berikut ini. Ya agak maksimal sih, kalau masalah tantangan susahnya ada. Itu di bagian pengukurannya, karena cuma agak kurang pernah dipraktekin. Menurut saya sih ada gampangnya, ada susahnya. Masalah di perlombaan itu yang pertama itu sebenarnya mental yang bikin grogi orang. Yang bagian tersulitnya itu bagian pengukurannya. Ya pengukurannya. Yang mudah itu di bagian pertama kelistrikannya. Secara umum kami dari Politeknik Bosowa hanya mengerjakan mesin-mesin industri, sedangkan untuk lomba ini terfokus ke otomotif. Jadi secara pribadi saya hanya mengingat kembali pelajaran saya waktu SMK begitu. Nah, gimana menurut kalian kemampuan para peserta Akademi Vokasi Indonesia di Kota Makassar kali ini? Nggak kalah keren kan dari bidang-bidang kalian sebelum-sebelumnya? Semoga apapun hasil penilaian juri nanti, ajang Akademi Vokasi Indonesia 2021 ini bisa menjadi motivasi baru bagi para peserta untuk terus berkarya dan mengasah diri di bidang-bidang keahlian vokasi, termasuk bidang teknik mesin dan otomotif. Nah, sudah lihat kan bagaimana keseruan proses audisi dari para peserta Akademi Vokasi Indonesia 2021 di Kota Makassar untuk bidang keahlian teknologi otomotif dan juga teknik mesin. Penasaran siapa yang akan menjadi pemenangnya? Saksikan tentunya di episode selanjutnya dalam Akademi Vokasi Indonesia 2021 untuk edisi Kota Makassar.